Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru ini. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang harus kami kerjakan, lakukan, dan pikirkan untuk semuanya memuliakan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, biarlah kami hari demi hari dibaharui di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Titus pasal 2 ayat 1-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga anak-anak muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop hubungan antara orang tua, istri, anak, suami, dan asisten pembantu dalam rumah tangga. Nah, apa dampak positif ketika dalam perikop ini diberitahukan Bapak Ibu, ya, bahwa ada perintah, ada yang harus dilakukan, ada perlu keteladanan yang perlu untuk dilakukan, diajarkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Paulus mengajarkan, mengingatkan agar Titus memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, satu, sasarannya adalah dikatakan bahwa kemauan untuk mengajar dan memberi teladan. Kemauan untuk mengajar dan memberi teladan. Nah, di dalam sebuah keluarga, Bapak. Dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan ajaran dan keteladanan. Ya, meskipun hal ini adalah sebuah proses yang penting dan sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dimulai dari keluarga. Nah, yang kedua dikatakan kepentingan ajaran itu sendiri. Ya, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pola hidup yang sesuai dengan ajaran sehat akan menghasilkan teladan hidup. Jadi kalau ajaran sehat, ajarannya benar, akan ada keteladanan hidup di situ. Nah, coba kita baca dalam ayatnya yang keempat ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Itu yang pertama. Jadi ada pola hidup yang sehat dan bisa menjadi keteladanan di situ. Yang kedua dikatakan supaya firman Allah tidak dihujat orang. Supaya firman Allah tidak dihujat orang. Coba lihat ayat yang kelima.
hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, kalau dilakukan ini, bagaimana supaya firman Allah jangan dihujat orang? Ya, menghidupi keteladanan itu, menghidupi ajaran itu. Apa? Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi, ini sangat membantu di dalam rumah tangga supaya rumah tangga itu semakin hari dibangun. Yang ketiga dikatakan ya, supaya lawan menjadi malu. Lawan ini orang-orang yang suka memfitnah, menyesatkan. Nah, ayat 8 katakan, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dari ajaran itu menghasilkan keteladanan dan menjadi pola hidup dalam sebuah keluarga, sehingga lawan tidak bisa mencela, lawan tidak mencari hal-hal buruk atau tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini sebuah proses di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, ya. Dari ajaran yang baik, ajaran yang sehat, menghasilkan keteladanan itu, lalu keteladanan itu menjadi pola hidup yang baik, sehingga musuh atau orang-orang akan merasa malu karena mereka tidak mendapati hal-hal buruk yang mereka bisa sebarkan dalam keluarga. Nah, yang terakhir dikatakan memuliakan ajaran Allah. Ya, bahwa Paulus mengingatkan untuk menerapkan ini. Nah, coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Puji Tuhan, biarlah pagi hari yang indah ini, melalui perikop ini, keluarga kita diselamatkan, hidup kita diberkati, anak cucu kita diberkati Tuhan, karena kita menerapkan pola-pola ini. Kita menerapkan ajaran yang sehat, kita menerapkan keteladanan hidup, dan menjadi pola hidup yang baik, dan tidak akan ada musuh yang bisa mencari hal-hal yang buruk atas kita. Kenapa? Firman Tuhan menjadi dasar dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati.